Halo guys, perkenalkan nama saya Aris Menandar, NIM saya 2019 050017, buku kesukaan saya itu leci. Alamat tinggal saya di Jalan Perumahan Legok Permai, Blok J1 C3. Nomor handphone saya 081906165597. Setelah saya membaca materi studi kelayakan bisnis, saya dapat mengetahui pengetahuan dan manfaat apa saja dalam studi kelayakan bisnis. Dan menurut saya pengetahuan yang saya dapat dalam mengenai studi kelayakan bisnis yaitu salah satu hal yang penting dilakukan ketika mendirikan perusahaan. Dengan melakukan studi kelayakan ini, pembisnis dapat terhindar dari banyak kemungkinan buruk yang melanda perusahaan. Tidak hanya itu, studi kelayakan juga bisa meningkatkan peluang perusahaan untuk mempertahankan eksistensi dan kesuksesannya. Jadi pembisnis sebaiknya tidak lagi ragu untuk melakukan studi kelayakan bisnis agar perencanaan usaha Anda lebih matang. Dan dalam melakukan studi kelayakan, kita mengetahui aspek-aspek yang harus diteliti seperti ada aspek hukum, ekonomi, budaya, pasar, dan pemasaran, manajemen, keuangan. Menurut saya aspek hukum itu sangat penting untuk ketentuan dalam mendirikan perusahaan. Aspek ekonomi dan budaya itu adanya studi kelayakan bisnis kita dapat menganalisis dampak yang diakibatkan oleh perusahaan pada kondisi sekitar. Aspek pasar dan pemasaran itu sangat penting karena kita mengetahui potensi pasar, daya beli pasar, segmentasi, situasi persaingan, dan lain-lain. Aspek manajemen itu sangat penting karena berkaitan erat dengan operasional perusahaan. Aspek keuangan itu sangat penting juga karena sebelum membangun sebuah bisnis kita harus mengelola keuangan itu seperti apa. Lalu ada manfaatnya. Manfaat studi kelayakan bisnis itu kita bisa lebih memahami, menguji konsep bisnis, dan menambah kepercayaan diri pada saat menjalankan suatu bisnis. Selain menambah kepercayaan diri, studi kelayakan bisnis bisa membantu dalam evaluasi semua kegiatan bisnis yang kita jalankan. Serta banyak manfaat yang kita dalam studi kelayakan bisnis, yaitu seperti memperkecil resiko kerugian. Memperkecil resiko kerugian itu ketika menjalankan sebuah bisnis, ada banyak hal yang tidak bisa diprediksi. Oleh karena itu, pembisnis perlu mempersiapkan segala hal guna mengantisipasi semua hal yang terjadi di masa depan. Dengan melakukan analisis studi kelayakan, pembisnis dapat memperkecil risiko yang dapat terjadi pada perusahaan, baik itu risiko yang dikendalikan maupun risiko yang tidak dapat dikendalikan. Akibatnya apabila perusahaan merugi, kerugian yang diterima tidaklah besar. Yang kedua itu ada mempermudah perencanaan bisnis. Saat melakukan analisis kelayakan usaha, pembisnis akan mendapatkan segala informasi yang berhubungan dengan bisnis yang akan dirintis termasuk kelebihan dan kekurangan bisnis. Dari hasil analisis tersebut, pembisnis dapat lebih mudah melakukan perencanaan ke depannya. Tidak hanya itu, berkat analisis kelayakan yang dilakukan pembisnis bisa merencanakan kegiatan yang bisa memberikan keuntungan bagi perusahaan. Yang ketiga itu ada melancarkan pelaksanaan bisnis. Melalui analisis kelayakan bisnis, program-program yang sebelumnya direncanakan dapat dieksekusi dengan lebih mudah dan akurat. Dari hasil analisis, nantinya pembisnis dapat menilai dan mengevaluasi mana saja program dan kebijakan yang memberikan keuntungan dan kerugian bagi perusahaan. Dampaknya, pelaksanaan bisnis menjadi lebih mudah untuk direalisasikan dan semua program juga akan menghasilkan keuntungan. Yang keempat itu mempermudah melakukan pengawasan. Ada banyak aspek yang dianalisis ketika studi kelayakan dilakukan. Laporan-laporan hasil analisis dari berbagai aspek tersebut dapat digunakan oleh pembisnis untuk melakukan pengawasan. Selain pengawasan dari internal, sebuah perusahaan juga mendapatkan pengawasan dari eksternal melalui hasil analisis ke studi kelayakan. Pihak berwenang akan lebih mudah melakukan pengawasan dengan berpedoman pada laporan analisis tersebut. Yang kelima itu mempermudah pengendalian. Dalam menjalankan sebuah bisnis tidak dapat dipungkiri jika pembisnis terkadang menemui masalah dan penyimpangan. Agar masalah tersebut tidak menjadi besar, pembisnis harus dapat mengendalikan masalah tersebut dengan cepat dan tepat. Sekian dari saya, terima kasih.